Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua pasti dalam keadaan yang sehat. Semuanya itu oleh karena kasih dan kemurahan Allah. Pagi hari ini, di minggu keempat ini, Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, pastikan ada suami, ada istri, anak-anak, bahkan juga mungkin ada orang tua, ada keluarga yang lain. Mari berkumpul bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini sungguh memberkati kita semua. Mari kita ambil waktu berdiam diri sejenak. Kita menyembah Tuhan, Allah yang dahsyat dan ajaib. Apapun yang terjadi saat-saat ini, percayalah bahwa kita ada di dalam naungan perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur buat kebaikannya. Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kasih setianya kekal untuk selamanya. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi ajaib perkasa perbuatanmu.
kekuatanmu ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Engkau ajaib, engkau hebat, Allahku menyembah. Haleluya. Pujian ini meneguhkan kita bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu bimbang, karena ada Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Di dalam berbagai situasi krisis apapun, Dia tetap ada menolong, memelihara, dan meluputkan kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita rendahkan hati, rendahkan diri kita untuk menerima lawatan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan yang menolong kita boleh melewati krisis demi krisis yang ada. Ketika pertolongan itu tidak ada, mungkin kita saat ini mengandalkan manusia, mengandalkan dokter dan segala sesuatunya. Tetapi ketika hal itu tidak ada lagi sirna, tinggal ada Tuhan yang kita dapat andalkan di dalam setiap segala situasi dalam kehidupan kita. Mari pastikan Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu untuk menerima lawatan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan satu pujian, dan biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Kita resapi kata demi kata dari pujian ini. Haleluya Yesus. Tanganku angkat padamu, ku serahkan setiap bebanku, janjimu pulihkanku. Kini ku jadi mampu melewati setiap tantangan, melampaui setiap pencobaan, sebab janjimu memberi kekuatan. Firman-Mu Tuhan memberi kemenangan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku memuji-Mu, sebab Engkau Allah yang kuasa memulihkan hidupku.
serahkan setiap bebanku, janjimu pulihkanku. Kini ku jadi mampu melewati setiap tantangan, melampaui setiap pencobaan, sebab janjimu memberikan muatan. Firman-Mu Tuhan memberi kemenangan, melewati setiap tantangan, melampaui setiap pencobaan, sebab janji-Mu memberi kekuatan. Firman-Mu Tuhan memberi kemenangan. Firman-Mu Tuhan memberi kemenangan. Firman-Mu Tuhan memberi kemenangan. Oh, Firman-Mu Tuhan beri kemenangan. Firman-Mu Tuhan beri kekuatan. Firman-Mu Tuhan memulihkan hidupku. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Urapilah Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengar suara-Mu, menjamah hidup kami. Haleluya. Kami siap dengar firman-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dalam melewati situasi sulit masa-masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ya, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, termasuk yang di rumah-rumah, yang sedang bersekutu dengan Tuhan, dengan keluarga, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa sekalipun kami berjauhan jarak, tapi biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kuasa Tuhan tetap sama, dan kami percaya Tuhan juga sedang berbicara kepada tiap-tiap kami, bahkan keluarga demi keluarga. Berkat Tuhan atas kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya ingin menyapa saudara-saudara yang ada di rumah. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini adalah pengalaman pertama kita beribadah dengan cara seperti ini. Saya suatu kali pernah membayangkan bagaimana kalau kita ibadah live streaming. Ternyata saudara, cepat atau lambat waktu itu tiba. Dan hari ini kita ada di masa itu. Ibadah di rumah, sementara saudara mendengarkan firman Tuhan dari gereja. Karena keadaan yang saat ini sedang memaksa kita untuk melakukan hal yang seperti ini. Oke, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17.
Saya ulangi, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ke-17 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, saudara-saudara, hari-hari ini, mengapa kita beribadah dengan cara seperti ini? Karena hari-hari ini di seluruh dunia, kita menghadapi satu masalah yang sangat serius. Seluruh dunia menghadapi apa yang namanya ketakutan, kegentaran, kekhawatiran karena virus corona. Orang boleh berkata, aku tidak takut, aku tidak khawatir. Tapi mari kita jujur saja dalam hati kita, bahwa ketika kita melakukan ini, saudara-saudara, ini adalah satu bukti bahwa kita khawatir tertular virus corona. Kita takut jangan-jangan kita kena nanti virus corona. Kita gentar kalau kita kena lalu kita mati bagaimana, dan sebagainya dan sebagainya. Jujur saja, kita semua menghadapi rasa takut yang hebat hari-hari ini. Tak peduli latar belakang saudara. Ya, mau saudara berpendidikan tinggi, mau saudara tidak berpendidikan, ya kita menghadapi masalah yang sama. Mau saudara beragama Kristen, mau tidak beragama Kristen, kita semua menghadapi masalah yang sama. Dan saudara-saudara, virus corona ini tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, tidak mengenal siapapun. Dia membunuh siapa saja yang dia bisa bunuh. Semua orang menjadi takut, termasuk kita. Kita takut bersalaman, takut berinteraksi. Ya, karena apa? Karena kalau kita berinteraksi satu dengan yang lain, nanti virusnya menular kita, lalu kita kena bahaya. Saudara-saudara, mungkin kita berkata bahwa saya punya iman yang hebat, saya tidak takut. Saudara-saudara, kalau kita berkata demikian, mungkin kita terlalu sombong. Yesus saja waktu dia menghadapi salib, menghadapi kematian, dia merasa sangat takut. Bahkan di dalam Lukas dikatakan mau mati rasanya. Dia berkata bahwa dia sangat takut dan mau mati rasanya. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa dia menghadapi ketakutan yang sama. Walaupun pada akhirnya dia memenangkan ketakutan itu, mengalahkan ketakutan itu, tetapi pada awalnya dia mengalami ketakutan yang sama, kekhawatiran yang sama. Nah, saudara, sebagai orang percaya, apa yang harus kita kerjakan? Ya, apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi seperti ini? Saya mau nyampaikan hal yang paling penting. Yang pertama adalah mari kita mencari wajah Tuhan. Saudaraku, mungkin ini sangat klasik sekali. Mungkin saudara berkata, saya sudah tahu, tidak usah diajari dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh menemukan Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini? Menemukan Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, itu dalam hidup kita. Saudaraku, mencari Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Saya kira tidak ada hal yang paling penting selain ini. Dalam suasana seperti inilah, maka kita diperhadapkan kepada satu kenyataan, tidak ada yang bisa menolong kita. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti inilah kita perlu Tuhan, kita perlu kuasanya. Nah, orang percaya pada abad pertama pun menghadapi masalah yang sama sebenarnya. Orang percaya pada abad pertama ketika mereka baru bertumbuh, mereka baru memulai kekristenan, mereka baru membangun persekutuan, mereka menghadapi virus yang tidak kalah mengerikan dari corona. Kalau hari ini virusnya nggak kelihatan, tetapi pada zaman itu virusnya kelihatan dan bertebaran di mana-mana. Yaitu virus apa? Imperium Romawi. Orang percaya menghadapi kekuatan bangsa Romawi yang begitu hebat, tentara yang begitu kuat,
Belum lagi orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu mereka yang tidak suka dengan orang-orang percaya, yang berusaha membunuh orang-orang percaya dan membinasakan mereka. Mereka menjadi ante-ante orang-orang Romawi untuk apa? Menjebloskan orang-orang percaya ke penjara, bahkan mengatur agar apa? Agar orang-orang percaya dibinasakan dan dibunuh. Kekejaman tentara Romawi, saudaraku, memaksa orang percaya untuk lari dan bersembunyi. Apakah mereka tidak takut? Mereka takut. Mereka takut menghadapi kenyataan bahwa di depan mereka sebuah pasukan yang begitu hebat sedang mengejar mereka. Tetapi mereka bukan meninggalkan Tuhan. Mereka berlari dan bersembunyi dari malapetaka, tetapi tidak meninggalkan Tuhan, saudara. Mereka tetap mencari Tuhan. Saudaraku, indikasi Tuhan, ketakutan bisa melanda siapa saja. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 berkata demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, kita lihat bagian firman Tuhan ini. Para murid-murid Yesus itu mengalami apa yang namanya ketakutan. Kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang siap mengantarkan mereka ke tentara-tentara Romawi dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Mungkin mereka akan mengalami siksaan fisik, siksaan secara psikis, dan berbagai-bagai penganiayaan yang lain. Itu bukan hal yang mudah. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama berkata di bagian B, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, mereka mengalami apa yang namanya apa? Aniaya. Mereka melihat fakta bahwa di depan mereka suami-suami mereka diseret, dibunuh, dianiaya. Mereka mendapati fakta anak-anak mereka, istri-istri mereka dianiaya, disiksa, dan bahkan dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Saudara-saudara, apakah mereka lalu kemudian lari dan meninggalkan Tuhan? Tidak. Mereka memang lari bersembunyi untuk menyelamatkan nyawa mereka, menyelamatkan diri mereka dari amukan tentara Romawi pada waktu itu. Tetapi mereka tidak meninggalkan Tuhan, saudara. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Iya, virus corona yang menyerang kita, dikatakan bahkan tanda-tandanya memang tidak terlihat. Bahkan kita kelihatannya fine, kita kelihatannya oke, tidak sakit, bahkan mungkin cuma bersin dan batuk-batuk biasa. Ya, kalaupun toh kemudian kita terkena virus, ada dokter yang menolong kita, ada obat yang sedang dicarikan untuk membantu penyembuhan kita. Tetapi pada waktu itu, murid-murid ketika mereka tertangkap oleh tentara Romawi, mereka menghadapi siksaan yang luar biasa. Dan ujungnya pasti adalah kematian. Itulah sebabnya mereka bersembunyi, melarikan diri dan mencari tempat yang aman agar mereka bisa bersekutu. Perhatikan kalimat ini. Walaupun mereka ada dalam tekanan begitu hebat, begitu dahsyat, mereka tetap bersekutu mencari wajah Tuhan. Saudaraku, ini poin yang perlu kita renungkan bersama-sama. Meskipun jumlah mereka tidak banyak. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang percaya ini mereka bersekutu di rumah-rumah, mungkin beberapa keluarga di situ. Mereka menyembah Tuhan, mereka belajar firman Tuhan, mereka berdoa di hadapan Tuhan. Jadi mereka dalam persembunyian itu, mereka tetap mencari Tuhan. Saudara, mari kita bandingkan dengan hidup kita saat ini. Orang sekarang berkata, gereja libur, hore, semangat. Kenapa? Karena gak harus bangun pagi, gak harus pergi ke gereja, gak harus ngasih persembahan dan bla 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 dan sebagainya. Saudara-saudara, sebenarnya gereja bukan libur. Kita sedang beribadah di rumah, bersembunyi dari virus corona agar kita tidak tertular. Jadi poin pentingnya adalah kita tetap beribadah. Tapi sayang sekali jika beberapa orang kemudian
Yang biasanya bisa bangun pagi beribadah jam 6, lalu kemudian karena sekarang ibadah di rumah, ya, lalu kemudian bangun siang, lalu kemudian kita tidak perlu beribadah lagi, untuk apa dan sebagainya. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, justru situasi seperti ini adalah situasi untuk membuktikan apakah saudara gandum atau ilalang, apakah saudara domba atau kambing. Saudara, ini penting sekali, sebab justru di suasana dan situasi seperti inilah, saudara, iman kita dipertaruhkan. Apakah kita akan tetap menjadi orang-orang percaya yang militan? Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Kalau sekarang gereja dirumahkan, ada pelayanan seperti ini, saudara tetap menerima persekutuan, saudara tetap menerima firman Tuhan, pengajaran dari gembala jemaat, saudara masih bisa mengikuti. Pada zaman itu tidak demikian, saudara. Jadi mereka berkumpul mencari wajah Tuhan, saudaraku, dengan kerinduan yang dalam, sekalipun mereka menghadapi ancaman kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang luar biasa, di tengah-tengah pelarian dan persembunyian mereka itu, mereka justru menyatakan kuasa Tuhan yang ajaib. Mereka menyatakan mukjizat Tuhan, mereka menyatakan kuasa firman Tuhan, mereka menyatakan sukacita surgawi dari Tuhan, sehingga apa, orang-orang di sekitar mereka kagum, dan kemudian apa, mereka rindu merasakan apa yang dialami oleh umat percaya pada zaman itu. Akibatnya apa? Jiwa-jiwa berdatangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala situasi seperti ini sengaja diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk membawa kita kepada satu pengertian bahwa apa? Bila suatu kali tidak ada gereja, apa yang saudara kerjakan? Suatu kali tidak ada hamba Tuhan, apa yang akan saudara lakukan? Saudaraku, ini hanyalah bagian awal dari masa-masa berat yang akan dialami oleh orang percaya di seluruh dunia. Karena itu, carilah Tuhan selagi Dia berkenan untuk ditemui. Yang kedua, poin yang kedua, saudara-saudara, ini berbicara tentang apa? Ingat bahwa masa akhir zaman ini telah tiba. Boleh saya katakan ini ibaratnya injury time. Ini masa-masa yang paling ujung, masa-masa yang paling akhir. Nah, di masa-masa itu apa yang terjadi, saudara? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, firman Tuhan. Jadi kalau kita hari-hari ini diperhadapkan kepada masa yang sukar, sakit penyakit, ekonomi yang bergejolak, dan keadaan apapun yang saat ini sedang melanda dunia kita, bukankah Alkitab sudah mengatakan itu? Dan bukankah seharusnya kita menyadari bahwa jauh-jauh hari Tuhan sudah memberitahu kita bahwa masa ini cepat atau lambat akan tiba. Entah kita yang mengalami, entah nanti anak cucu kita yang mengalami, kita tidak tahu. Apakah masa ini akan berakhir 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau setahun? Kita tidak pernah ada yang tahu, saudara. Maka ingat, kita sedang masuk kepada injury time, masa akhir zaman. Manusia menjadi apa? Di bagian firman Tuhan yang selanjutnya, ayat yang kedua dan selanjutnya dikatakan bahwa manusia menjadi egois dan jahat. Saudara bisa bayangkan nggak sih ketika isu corona ini masuk ke Indonesia, orang berbondong-bondong membeli bahan pokok, bahkan di beberapa supermarket habis bahan pokok. Diborong siapa? Mereka yang punya duit. Mereka taruh di rumah untuk mereka sendiri. Mereka nggak pikir kalau orang lain butuh bagaimana. Mereka nggak akan peduli. Orang bondong-bondong beli hand sanitizer, saudara. Dan kita lihat apa yang terjadi. Cari susah setengah mati. Orang bondong-bondong borong masker. Kita cari masker saja susah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah karena ketakutan yang begitu hebat, atau karena kita ini serakah dengan hidup kita, sehingga kemudian kita menghabiskan semuanya itu? Bukankah ini menandakan bahwa
Manusia makin kesini makin egois dan makin jahat. Dan Tuhan sudah mengingatkan itu, saudara. Ini baru masa permulaan. Ya, bisa dibayangkan kalau ada masa yang lebih berat dari ini, mungkin orang akan lebih lagi egoisnya. Yang kedua, di masa-masa injury time ini apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, akan ada malapetaka di sana. Dan aku melihat, dikatakan, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, kita lihat di akhir zaman ini, di masa injury time ini, saudara, kita menghadapi apa yang namanya malapetaka. Bentuknya banyak sekali, saudaraku, yang namanya malapetaka itu. Kalau tidak mati oleh pedang, maka mati oleh kelaparan. Kalau tidak mati oleh kelaparan, kita mati oleh penyakit sampar. Kalau tidak mati oleh penyakit sampar, kita mati oleh binatang-binatang buas, saudara. Itu firman Tuhan katakan. Hari-hari ini mungkin kita berpikir ya, binatang buas itu mungkin ada di hutan, itu raja hutan, singa, harimau, dan sebagainya itu binatang buas. Saudara pikir dengan baik. Berapa persen sih manusia yang dibunuh oleh singa, harimau, dan sejenisnya? Sangat kecil sekali. Bandingkan dengan nyamuk yang berhasil membunuh ribuan umat manusia. Lewat pandemi yang tidak kalah mengerikan dari corona, yang bernama demam berdarah. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Artinya kita menghadapi berbagai malapetaka saat-saat ini. Mungkin hari ini kita lolos dari apa yang namanya virus corona. Tetapi apakah kita bisa lolos dari masalah yang lain? Kita bisa bersembunyi dari corona. Tapi apakah kita bisa bersembunyi dengan malapetaka yang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya menjelang akhir zaman dan masa injury time ini, kita menghadapi masa yang sulit. Saudara, siap atau tidak, akan datang waktunya menghampiri kita. Dan ini sedang ada di depan kita. Dan di masa injury time itu, saudara, saya ingin berbicara tentang satu kata yang lagi populer saat-saat ini, yaitu apa? Lockdown. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya, yang kita kenal dengan 666. Lockdown menjadi satu istilah yang populer akhir-akhir ini. Istilah ini mau menggambarkan suatu area yang dikunci. Orang tidak boleh keluar dan masuk, supaya apa? Supaya memutus mata rantai penularan virus corona. Beberapa negara menerapkan lockdown itu. Indonesia bahkan dipaksa untuk lockdown. Saudara, mari kita mikir. Kalau negara kaya seperti Italia dan mungkin beberapa negara Eropa yang lain yang kaya-kaya itu, lockdown, saudara, mereka nggak pusing mikirin makan. Mereka di rumah punya uang, mereka punya persediaan yang banyak. Pemerintah kaya, bisa mensupport mereka. Kalau nggak ada makanan, tinggal telepon, makanan datang dan sebagainya. Sangat mudah sekali untuk di lockdown suatu area. Bandingkan dengan Indonesia, saudara-saudara. Kita masih ribut cari makan sehari-hari. Dan kalau di lockdown, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Kita nggak bisa makan, kita nggak bisa pergi. Bayangkan penderitaan yang makin luar biasa. Saudaraku, indikasi Tuhan, saya membayangkan kata lockdown ini dengan apa yang disampaikan oleh Wahyu pasal 13 tadi. Di mana suatu hari nanti seluruh dunia akan mengalami lockdown, saudara. Tidak bisa menjual, tidak ada makanan lagi. Seberapa lama sih manusia bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Tidak ada sesuatu yang bisa dimakan.
Ya, tidak ada sesuatu yang bisa dikonsumsi lagi, semua produksi mati dan sebagainya. Kantor-kantor mati, bank mati, semuanya mati. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, saudaraku, akan muncul satu kekuatan yang menawarkan kemudahan. Ya, ketika dunia sedang dalam kondisi demikian, sesuatu yang datang dari kekuatan kegelapan datang menawarkan kemudahan, yaitu iblis. Dengan memakai tanda yang dimaksud, maka orang baru bisa menjual dan membeli. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan ini tentu sangat mengerikan. Itulah sebabnya suatu hari nanti orang akan banyak yang mati karena kelaparan, tak terkecuali orang percaya. Orang akan banyak yang mati karena tidak bisa kemana-mana, stres, depresi, dan berbagai-bagai hal akan terjadi. Maka saudara-saudara, bila hal itu tiba, apakah saudara siap? Sekarang ini barulah permulaannya. Saudara mulai terasakan, diisolasi di rumah itu tidak enak. Ya, ini belum semuanya. Ya, Indonesia belum lockdown. Bayangkan negara-negara yang lain yang lockdown, lalu mereka nggak punya apa-apa. Wow, tentu sangat mengerikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetaplah mencari Tuhan, sebab di hari-hari terakhir ini adalah hari penampian, hari penyeleksian, di mana kita akan berhadapan dengan apakah saya akan tetap mengikut Yesus, setia kepadanya sampai maut, ajal menjadi bagian hidup kita, atau kita memilih kehidupan ini dengan segala konsekuensinya. Apapun keadaan kita hari-hari ini, gelombang badai hidup, sakit, penyakit, dan sebagainya, mari rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, cari wajah Tuhan. Waktunya mencari Tuhan, waktunya mencari kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenung sejenak. Setiap keluarga, setiap kepala keluarga, mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Minta pemulihan daripada Tuhan agar keluargamu diloloskan, dilepaskan dari mara bahaya ini. Mari berdiam diri bersama-sama. Suami, istri, orang tua, anak. Mari cari wajah Tuhan. Minta lawatan Tuhan bekerja. Tuhan, di dalam nama Yesus, kiranya kuasa-Mu bekerja melawat kami. Firman-Mu berhenti berbicara. Namun Allah yang Maha Tinggi kiranya menguatkan, meneguhkan kami. Dan kami boleh tetap kuat di tengah-tengah kondisi di mana kami menghadapi masalah besar yang sedang terjadi, yaitu virus corona. Beri kami kekuatan Tuhan, beri kami kekebalan tubuh, beri kami, oh Tuhan, kesehatan penuh di dalam Yesus, sehingga secepat mungkin kami bisa mengalahkan pandemi daripada corona ini Tuhan. Bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami patahkan segala kuasa kegelapan yang bekerja di balik virus corona. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menghancurkan mereka, kuasa Tuhan menghanguskan, kuasa Tuhan memulihkan setiap anak-anak Tuhan. Bahkan mereka yang terkena virus ini dipulihkan oleh Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun agama mereka. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Beri hikmat pada pemimpin kami agar di tengah-tengah situasi seperti ini membuat kebijakan yang tepat untuk bangsa ini, sehingga kami bisa segera keluar dari krisis ini. Terima kasih Tuhan. Demikian untuk masyarakat yang ada, yang beberapa waktu ini harus diisolasi. Tuhan, berikan kami hikmat agar kami tidak dengan pikiran kami sendiri mau mencari kesenangan kami sendiri, akibatnya kami bisa menularkan atau tertular dari virus yang ada. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita untuk beberapa waktu ke depan
akan berjalan seperti ini sampai keadaan berubah dan ada pengumuman yang lebih lanjut. Karena itu, siapkan hati saudara untuk bersama-sama kita mengatasi krisis ini, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling kontak lewat HP, saling menguatkan, ya jangan terisolasi sendirian, nanti bisa stres dan bahkan bisa sakit, ya. Tetap semangat, tetap kuat, ya. Bersama kita pasti bisa. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita bersama-sama untuk berdiam diri di dalam doa. Saudara, apa yang sudah kau dengar yaitu firman Tuhan, simpanlah itu dalam hatimu, renungkanlah, lakukanlah dengan setia. Janganlah kau menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya perjalananmu berhasil dan kau beruntung, engkau dan seisi rumahmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya. Kita yang diberkati berkata, amin. Shalom, sampai ketemu ibadah kita di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.